1446 Hijriah dan juga bertepatan dengan 1 Maret 2025 ya, di mana kita berucap syukur kita kembali dipertemukan di bulan suci Ramadan, bulan yang sangat kita nanti-nantikan, bulan yang selalu kita rindukan. Dan di Perempatan Palembang begitupun setiap saban tahunnya ya, di Perempatan Palembang kita akan kembali bertemu di program Dialog Hikmah Ramadan yang di mana kali ini akan direwangi dengan Kulo C Ilham untuk di Ramadan pertama ya, atau perdana nih Mance Biceknya ya. Dan kami juga menyapa selamat petang Mance Bicek yang pagi ini tetap sigap ya dengan segala aktivitasan atau bahkan yang memang sudah menanti-nantikan program Hikmah Ramadan. Kami juga undang kebersamaannya yang pengen bergabung di 0711351656 atau juga yang pengen telepon, pengen juga live YouTube, live chat YouTube ini maksudnya ya. Silakan di channel YouTube Perompat Palembang karena kita juga live streaming di channel YouTube Perompat Palembang ya. Oke, dan tanpa berlama-lama kali ini kita sudah bersama kembali yaitu dengan Ustadz Muhammad Setiawan SHMH. Assalamualaikum Ustadz. Iya, bagaimana Ustadz kabarnya, sehat? Alhamdulillah, Bu Guru Becek. Alhamdulillah sehat ya. Aha. Mudah-mudahan puasa kita lancar ya Ustadz ya. Amin. Amin ya Lagi, rabbal Dai. alamin. Tinggal kurang lebih 1 jam lagi ya kali ya. Iya. Aha. Dan untuk di Ramadan pertama nih Ustadz, yaitu kita akan mengangkat tema terkait dengan mengenal kitab suci Al-Quran. Iya, benar. Di mana kita sebagai muslim dan juga muslimah kita mengetahui kitab suci Al-Quran ini memiliki banyak sekali keistimewaan, baik itu mengenai keutamaannya dan juga mengenai isi di dalamnya juga ya Ustadz ya. Iya, benar. Dan mungkin sebagai pembuka kami persilakan Ustadz dengan kajiannya, silakan. Iya, terima kasih Cik Ilham host Mhm. kita pada petang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ahli sunnatahu wa jama'atahu min yauminan hadza ila yaumin nahdah wa ba'du. Para pendengar, para pemirsa Radio Republik Indonesia Perempat, baik yang mengikuti streaming di YouTube maupun yang mendengar langsung di siaran RRI Perempat, kaum muslimin muslimat yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah di hari ini tanggal 1 Maret 2025 Miladiah bertepatan dengan 1 Ramadan 1446 Hijriah. Kita dapat kembali dalam keadaan sehat walafiat mendengarkan kajian-kajian menjelang berbuka puasa pada hari ini. Setelah kita bersyukur kepada Allah, marilah kita sama-sama bersolawat dan bersalam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tersebut juga kita curahkan kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau, para kerabat beliau, anak cucu, keturunan zuriat beliau, dan seluruh umat beliau yang senantiasa istiqamah berada di syariah dan tariqahnya beliau. Dan semoga dengan kita senantiasa bersolawat kepada beliau, kita akan tergolong menjadi umat beliau dan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin. Amin. Allahumma amin. Para pendengar, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai tema pada petang hari ini kita akan mengangkat mengenai mengenal Al-Qur'an. Al-Qur'anul Karim secara bahasa artinya bacaan. Bacaan yang bagaimana? Secara terminologi, Al-Qur'anul Karim adalah kitab suci umat muslim yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril dan diterima oleh baginda Nabi Muhammad SAW secara bertahap dan berproses. Itu secara sederhana dan singkatnya. Nah, Al-Quran sendiri dalam riwayat, dalam tarikh atau sejarah, artinya secara historisitas, itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 2 periodisasi. Periodisasi pertama yakni dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia atau Baitul Izzah, yang ini terjadi kata para ulama disepakati terjadi pada malam tanggal 17 Ramadan yang kita bakal menemui malam tersebut secara blek sekaligus itu, Cek. Nah, jadi kata para ulama 30 juz itu
114 surat, 6.600 ayat lebih itu turun sekaligus. Nah, lalu itu periodisasi pertama. Pada periodisasi yang kedua, yakni periode dari Baitul Izzah atau langit dunia, itu diturunkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW secara bertahap, secara berproses dalam kurun waktu lebih kurang 23 tahun sesuai situasi kondisi yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi ayat demi ayat, surat demi surat diturunkan oleh Allah melalui Jibril itu sesuai perintah Allah dari Jibril dari Baitul Izzah kepada Nabi selama 20 tahun itu secara bertahap sesuai dengan kondisi situasi yang ada. Nah, lalu ketika kita bicara Al-Qur'anul Karim, tentu dalam kajian ulumul Quran, orisinilitas atau kebenaran teks dan juga orisinilitasnya, kebenaran teksnya dan juga apa dalam bahasa ilmiahnya itu orentisitasnya itu sangat terjaga itu. Jadi Al-Quran itu dari zamannya Rasulullah Muhammad SAW, dari abad pertama Hijriah atau dalam Masehi abad ke-7 Masehi sampai saat ini yang sudah lebih kurang 14 abad, 1400-an ini, itu tekstualnya itu masih tetap terjaga dan masih tetap bisa kita saksikan. Berbeda dengan kitab-kitab suci sebelum Al-Quran yang tekstualnya itu sudah ada revisi-revisi di umatnya itu sendiri. Nah, jadi Cik Ilham selanjutnya, Al-Quran itu sendiri tentu sebagai mukjizat, itu setiap nabi dan rasul itu pasti Allah berikan mukjizat. Mukjizat itu sesuatu yang sifatnya itu keajaiban luar biasa yang tidak bisa ditimbang dengan akal nalar manusia. Nah, lalu ketika kita bicara Al-Qur'anul Karim, kalau kita melihat nabi-nabi terdahulu, Nabi Musa itu bisa tongkatnya berubah jadi ulau. Sudah itu Nabi Yusuf itu Allah berikan mimpi yang bisa menjadikan dia raja. Sudah itu Nabi Ibrahim itu bisa membangun Ka'bah dan lain sebagainya. Nah, maka baginda Nabi Muhammad SAW itu di samping mukjizat-mukjizatnya yang lain, seperti mukjizat Nabi Muhammad itu pacak belah bulan, mukjizat Nabi itu bisa memindahkan siang dan malam dan lain sebagainya. Tapi mukjizatnya yang hari ini bisa kita saksikan itu adalah Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Qur'anul Karim itu tadi sebagaimana tadi kami terangkan di awal, bahwasanya teksnya itu dari zamannya beliau sampai hari ini itu tidak ada perubahan ataupun revisi, baik itu penambahan, baik itu pengurangan maupun perubahan. Di zamannya Khulafaur Rasyidin, di zamannya Khalifah 4, jadi ketika Rasulullah wafat itu, zamannya Sayyidina Abu Bakar, waktu itu sudah ada kodifikasi ataupun penyatuan mushaf dari Al-Qur'anul Karim sendiri. Namun Sayyidina Abu Bakar tuh kalau bahasa sekarang ini tidak berani, takut. Jadi kata beliau, aku tidak berani melakukan yang tidak pernah digawi oleh Nabi. Nah, zamannya Sayyidina Umar, zaman Khalifah kedua itu, barulah Sayyidina Umar berani melakukan sesuatu yang dalam tanda kutip disebut dengan sebutan bid'ah. Kenapa bid'ah? Karena sesuatu ini baru. Nah, tapi bid'ahnya bid'ah yang hasanah, bid'ah yang baik, bid'ah yang benar. Jadi kata Sayyidina Umar, di dalam peperangan banyak sahabat-sahabat Nabi itu yang mati terbunuh. Nah, sedangkan sebagian dominasi dari mereka itu adalah orang-orang yang hafiz Al-Quran, yang hafal Al-Quran. Nah, ketika mereka banyak terbunuh itu, kata Sayyidina Umar istilahnya itu resah, khawatir. Kalau ujung Jawa itu sumelang. Nah, jadi ketika beliau khawatir itulah beliau akhirnya membentuk panitia khusus yang mengumpulkan ayat-ayat yang ada di tulang, ada di batu, ada dikumpulkan kalau di daun kurma, disatukan. Dibentuklah panitia yang diketuai oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Nah, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini jadi ketua panitia. Dikumpulkanlah galo seluruhnya tadi, akhirnya istilahnya itu diplenokan kalau bahasa hari ini. Setelah diplenokan, disiapkan segala macam. Setelah selesai, barulah diketok palu oleh Sayyidina Umar bahwasanya itulah mohon maaf, bukan Sayyidina Umar, zamannya Sayyidina Utsman. Zaman Sayyidina Utsman. Sayyidina Umar yang mengkodifikasi kalender Islam, sedangkan Sayyidina Utsman adalah yang mengkodifikasi kitab suci Al-Qur'anul Karim secara mushaf. Nah, di zamannya Sayyidina Utsman inilah akhirnya kata beliau
yang sudah disepakati ini tadi dicetaknya tulisan tangan waktu itu, Cek. Pada saat itu Iya, ya. pada saat itu belum Aha. ada percetakan kan. Oh, masih jauh ya pada Iya. saat. Nah, jadi apa namanya itu? Sayyidina Utsman melakukan pencetakan tulis tangan dengan sebutan Resam Utsmani. Nah, Resam itulah yang hari ini kita kenal dan bisa kita baca. Apa tuh, Nah, Ustaz? Resam Utsmani itu penulisan yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman yang disepakati pada waktu itu. Pada saat itu. Nah itu waktu itu cuma ada dua mushaf nih. Mhm. Nah ngapo pada waktu itu Sayyidina Utsman itu mencetak mushaf resmi pada waktu itu cuma dua itu tadi karena memang pencetakannya pada waktu itu masih tradisional, Cek. Nah tapi pada waktu itu banyaknya aliran-aliran atau golongan-golongan dalam hal ini qiraah membaca Al-Qur'an itu banyak yang sudah berbeda-beda dan sudah tidak sesuai lagi Oh, dengan banyak ajaran versinya Nabi. ya. Banyak versi karena Islam kan sudah berkembang ke Afrika, ke Oke. Eropa, ke Asia Timur dan lain sebagainya. Menyebar di mana-mana ya, Ustaz Menyebar di ya. mana-mana. Tapi sebelum Ustaz lanjutkan, ini tadi disampaikan mengenai sejarahnya juga, mengenai bagaimana kita untuk lebih mengetahui ya Ustaz ya, Ya, bagaimana Al-Qur'an itu. Nah, begitupun untuk kita muslim dan juga muslimah yang hidup sampai dengan tahun 2025 ini. Kita pengen tahu nih Ustaz, apa sih yang menjadi keutamaan khusus Al-Qur'an dibandingkan dengan kitab-kitab Allah yang lain? Dan cak mano juga kita pacak merasa keistimewaan tersebut dalam kehidupan kita. Bagaimana nih Ustaz? ya, jadi Cek ya, Aha. kita mengenal ada namanya suhuf. Suhuf itu adalah lembaran-lembaran yang berupa kitab suci yang Ya. diturunkan kepada nabi-nabi. Ada suhuf Nabi Syith, ada suhufnya Nabi Ibrahim, ada suhuf-suhuf nabi yang lain. Ada juga kitab suci yang memang itu ada nama itu. Oh, Cek. ada namanya. Ya, artinya kalau yang tadi ini mungkin semacam makalah lah hari Iya. ini. Nah, kalau yang ini memang kitab yang sifatnya buku. Nah, yang kitab ini tadi ada 4 dalam Islam kita kenal. Pertama ada namanya Zabur, Zabur. yang diturunkan kepada Nabiullah Daud alaihissalam. Oke. Nah, lalu ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Lalu ada kitab Injil diturunkan kepada Nabiullah Isa dan ada kitab Al-Quranul Karim diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu perbedaannya apa? Perbedaannya pertama, Cek, itu Al-Quran itu sebagai kitab penyempurna dan kitab yang mengkolektifkan hukum sebelum Al-Quran itu sendiri atau sebelum Islam. Nah, itu pertama. Yang kedua, Al-Quranul Karim ini adalah kitab yang diperuntukkan bisa menembus tempat dan waktu yang berbeda. Oke. Jadi artinya Al-Quran ini dari zaman Nabi sampai hari ini itu tetap berlaku hukumnya untuk kita. Jadi tidak ada perubahannya Ustaz Tidak ada ya. perubahan. Aha. Begitu juga dengan tempatnya. Begitu Islam masuk ke Afrika, begitu Islam masuk ke Eropa, begitu Islam masuk ke Asia Timur, begitu sampai dia ke Nusantara juga tidak ada perubahan dalamnya. Berbeda dengan kitab yang sebelumnya, Cek. Itu. Jadi kalau kitab sebelumnya itu Injil itu hanya diperuntukkan oleh orang-orang Nazaret. Nah, orang-orang Ini pemahaman yang perlu kita ketahui juga ya. umatnya Nabi Isa. Taurat itu hanya diuntukkan hudal li Bani Israel, hanya untuknya kaum Bani Israel. Zabur itu juga hanya untuk kerajaannya Sayyidina Daud alaihissalam. Nah, begitupun dengan kitab-kitab lain. Jadi hanya diperuntukkan untuk umatnya. Dan dia tidak bisa menjadi syariat untuk umat yang lain. Nah, ada contoh syariatnya, Cek, yang Bagaimana tuh Ustaz? di umat yang lain perbedaan antara kita Al-Quran, syariat Al-Quran dengan syariat sebelumnya. Jadi di dalam kitab sebelum Al-Quranul Karim, bangsa Bani Israel itu diharamkan memakan hewan atau unggas yang dia berselaput. Contohnya bebek sama angso. Oh, malah pada saat itu tidak boleh ya? Tidak boleh, diharamkan itu. Nah, sedangkan kalau bagi kita yang berselaput maupun tidak berselaput itu dihalalkan. Dihalalkan. Unggas itu kan. Bebek laris Ustaz untuk saat ini, banyak yang jual bebek gerpek ya. Iya, banyak. Ay, Cek lah bentar para buku nih, ada yang ngomong ke bebek nih. Mancing nih Cik Ilham nih ya. Iya. Nah, ada lagi syariat yang Apa tuh, pertama Ustaz? mengenai tempat ibadah, Cek. Itu. Jadi orang-orang umat Yahudi itu, nah itu tidak boleh beribadah di sinagoga selain sinagoga yang memang di situ diperuntukkan oleh nabi mereka. Sinagoga itu apa nih? Kawasan tempat ibadah atau suatu Rumah wilayah? ibadah. Rumah ibadah. Ya. Ya. Kalau kita hari ini masjid kan. Cek Nah, masjid mah itu. Begitu juga dengan apa namanya itu gereja-gereja bagi umat Nasrani itu tidak boleh basing sembahyang Oh, Cek. itu. Iya, basing sholat kan. Nah, dan itu sampai hari ini masih ada di kawan-kawan kita yang memeluk agama itu memegang syariat itu. Nah, adapun di dalam kita Islam bagi kita
tempat ibadah, Ya. masjid nah apapun namanya, mungkin di Mhm. Indonesia ini ada musola, Wih, ada banyak, Ustaz. langgar, ada surau, ada apa lah deh. Iyo, daerah kami si kok kampung lah ada 3 masjid. Nah, ada 3 masjid Heeh. Nah, jadi Cuman kosong galau, Ustaz. nah itu Mungkin agak akan rame iya. ketika bulan puasa ini, Ustaz ya. Iya, amin. Semoga beda, Cek. Eh. Nah, tapi menurut apa Mhm. nama itu paham para ulama bahwasanya kalau kita umat Islam ini di mana baik tempatnya, Iya. kapan baik, berada di manapun, namanya masjid itu adalah sangat baik, sangat bagus bagi kita Ah, itu. untuk melakukan beribadah di dalamnya. Nah, itu Mhm. perbedaan-perbedaan syariat antara kitab suci Al-Qur'an dengan kitab suci sebelum Al-Qur'an. Oke, baik. Nah, ini kan Ustadz kita tahu ketika kita lagi ada masalah, baik itu masalah percintaan atau masalah kehidupan apapun itu ya. Yo. Terkadang kita membaca kitab suci Al-Qur'an ini, ayat-ayat Al-Qur'an akan memberikan kesejukan hati ya. Iya, benar. Hati kita ini menjadi lebih tenang dan juga kayak lebih pikiran tuh yang tadinya kacau ngarut ya cok jiwang tuh ya, Iya, benar. kayak menjadi lebih lega cak tuh Ustadz ya. Nah kita pengen tahu juga Ustadz cak mana sih Al-Qur'an ini pacak menjadi syafaat atau penolong Iya. cak uji kita tuh ya Mm-mm. bagi pembacanya di hari kiamat kage. Nah pacak yang disebut ke dalam hadis nih Ustadz cak mana tuh? Iya, jadi Al-Qur'an itu merupakan, jadi kita pahami dulu syafaat itu, Cek. Itu. Syafaat itu artinya pertolongan. Iya. Nah, syafaat itu banyak, Cek. Mhm. Syafaat itu yang paling agung, yang paling tinggi disebut dengan sebutan syafaatul uzma. Oke. Itu syafaatnya baginda Nabi Muhammad SAW kan. Aha. Makanya kalau kita bersalawat dapat syafaat. Nah itu. Mhm. Nah tapi di bawah itu ibarat anak tanggo, Mhm. tanggo paling pucuk itu syafaat Nabi. Nah di bawah-bawahnya itu adalah syafaat sesuatu yang berhubungan dengan kita. Itu. Salah satunya Al-Quran. Mhm. Nah sebelum kita bicara Al-Quran, seluruh hal yang berhubungan dengan kita itu Cek Ilham ya, Mhm. itu pajak jadi syafaat. Iya. Radio RRI ini Cek, Ah. di hari kiamat begitu ditimbang misalnya, Oh, itu. mikrofonnya segala pendapuannya itu kan jadi pertanggungjawaban galo. Nah Pertanyaannya ini juga pacak jadi syafaat bagi kita bahwasanya kita pernah melakukan sesuatu yang baik. Misal contohnya, Mhm. pada hari ini kita melakukan kajian keilmu keagamaan. Nah, kaki Mhm. seluruh stakeholder di RRI ini Kan galau ya. dengan barang-barangnya ini menjadi syafaat kita di hari itu. kiamat gitu. Nah, adapun syafaat Al-Qur'an, Al-Qur'an itu kaki bakal berupa menjadi diwujudkan sebagaimana manusia Mhm. dan sebagaimana orang, dan dia akan datang memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Nah, di sini perlu kita ketahui para kaum muslimin-muslimat sekalian, Iya. membaca yang dimaksud Iqra ini Iya. di dalam ayat surah Al-Alaq ayat 1 yang sudah kita hafal galau itu Mhm. Iqra bismi rabbikal Iqra ladzi bismi khalaq itu. rabbika khalaq itu kan. Cak Iya. hafalan kita zaman-zaman budak dulu ya. Nah, zaman TKTBA. Iya. Nah, itu Cek, Mhm. Iqra yang dimaksud di sini membaca itu adalah membacanya secara teks Mhm. dan membacanya secara konteks. Nah, apa tuh Nah, konteks tuh cak Kalau mana Ustaz? secara teks, Aha. nah kayak malam sudah tarawih Cek. Iya. Berkumpul jemaah bapak ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim sampai akhir ayat Iya. Nah, itu membaca secara teks. Mhm. Apa hukumnya? Hukumnya dia kena juga kena ibadah, dan setiap bacaan itu tentu dapatkan pahala, dan kalau kita bulan puasa ini kan dilipat ganda ke itu kan. Itu. Nah, itu menjadi secara teks. Mhm. Dan itu kita dianjurkan untuk khatmil Quran, nanti Hmm. menghatamkan Al-Quran, untuk memperbanyak bacaan di setiap waktu dan tempat. Aha. Itu. Yang kedua, membaca yang dimaksud di sini adalah membaca secara konteks. Nah, konteks itu. Nah, jadi ayat-ayat yang ada dalam Al-Quranul Karim itu kita baca teksnya sudah. Mhm. Kalau kita orang Indonesia, kita baca kedua tarjimnya. Kalau bahasa kita terjemahnya aja. Terjemahannya. Nah, terjemahnya ini. Sama cak tadi Iqra bacalah. Nah, itu jadi ya. setelah kita membaca matannya, Mhm. dalil nasnya itu, kita membaca terjemahannya. Apa Itu. hendak ayat ini? Nah, tidak cukup di situ, Cek. Ada lagi Tidak ya. cukup di situ. Mhm. Ketika kita sudah membaca terjemahnya, Mhm. ada ayat-ayat yang memang kalau kita terjemahkan itu bakal merusak tauhid kita kalau sebatas terjemah. Oh. Contoh misal yadullah fauqa aidihim. Mhm. Kalau kita terjemahkan secara bahasa itu Cik, artinya tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Nah, Berarti jadi Allah itu bertangan ada Itu. Ada tangan kiri laju pecah manusia pecah kita ini. Padahal kita diajarkan bahwa pemahamannya Allah itu Maha Esa ya. Maha Esa Kita dan tidak ada yang serupa tahu. dengan makhluk manapun kan. Itu. Nah, jadi kata para ulama itu harus menggunakan ilmu yang namanya tafsir. Mhm. Nah, ditafsirkan ayat terjemahnya tadi, artinya kalau yang ayatnya tadi bukan tangan Allah, akan tapi kekuasaan Allah di Kekuasaan atas Allah. kekuasaan mereka. Karena kalau disamakan tangan artinya laju sama pecah kita makhluk, Nah. punya tangan. Nah, itu apa namanya itu ditafsirkan. Jadi apa kehendak ayat itu, apa konteks ayat itu, apa sebab turunnya ayat itu, dan apa makna-makna yang memang
agak lain atau agak berbeda atau unik dari ayat itu, maka diperlukan ilmu yang namanya tafsir dan takwil. Nah, maka tugas bagi kita sebagai umat muslim adalah mengkaji Al-Qur'an itu harus mengkaji tafsir daripada Al-Qur'an itu Tafsirannya sendiri. tadi Ustaz ya. Yo. Samula cak bahasa kita sehari-hari, kamu nih salah penafsiran. Nah, itu kan. Ada bahaya itu. Bahaya kalau kita salah penafsiran Oh. itu. Salah tanda baca, salah juga arti ya Ustaz ya. Benar, karena bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling kompleksnya. Nah, jadi memahami Al-Qur'an, tafsir ini tadi. Mohon maaf Ustaz, sebelum kita lanjut ada penelpon nak masuk. Oh, ada nelpon. Kita angkat. Lanjut. Halo, Kita assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya Mang Uju, apa kabar Mang Uju? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mang Uju kecil kedoken sedikit volume radionya supaya Ustadz dapat denging sini di telingonya ya. Iya. Mak Manu Mang Uju, apa pertanyaan kita dengan ini kita sudah bersama dengan Ustadz Muhammad Setiawan SHMH. Apa nih Mang Uju? Kepengen ilham Ustaz nak tanya Apa tuh? itu soal ayat yang turun Ustaz ya. Ya. Setahu aku yang tak paham, tak ngerti. Ayo. Ayat yang pertama kali turun di Nabi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi di Al-Qur'an tu ayat yang pertama itu Al-Fatihah. Yo. Ada tak cerita sejarahnya mungkin jadi mati Ustaz? Itu Yo. saya nanya. Ayo. Ya. Kalau nak sebenarnya mestinya yang pertama tu Iqra Itu tuh. Yo. Kita yang itu pertama tu Iqra yang tahu aku. Itulah ada tak sejarahnya. Nah, itu saya pertanyaan. Ayo Mang Uju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ustaznya kita kalau yang awam itu kan karena surat Iqra itu tadi kan menjadi ayat pertama diturunkan. Yo. Tapi kalau kita di kitab suci Al-Qur'an memang di paling depan itu surat Al-Fatihah. Yo. Untuk kita yang tidak tahu atau kita yang awam ini perlu dengan pengetahuan, pengen pengetahuannya kayak mana nih Ustaz? Bisa cek kata Mang Uju itu tadi. Iya, makasih Mang Uju yang sudah menelpon tadi. Iya. Pertanyaannya ringkas tapi kajiannya dalam itu. Nah, itu. Kalau bawa ke bangku budak-budak mahasiswa itu pecah 2 SKS Nah, itu, Cek. Mang Uju ya. Ada 1 semester 6 bulan itu ngaji. Jadi singkatnya Cek ini, Cek. Iya. Nabi SAW ketika menerima Al-Quran itu kan berdasarkan situasi dan kondisi. Itu. Kondisi wong Arab pada waktu itu leman mabok. Nah, maka yang turunkan ayat tentang mabok. Oh, itu. Nah, dan juga perlu kita ketahui dulu, Cek, bahwasanya ada 2 periodisasi turunnya Al-Quran itu. Pertama namanya periode Makkiyah. Makkiyah itu bukan ayat yang hanya turun di Mekah, tapi kata para ulama, Makkiyah itu ayat-ayat yang turun sebelum hijrahnya Nabi. Itu. Jadi waktu Nabi tinggal di Mekah 10 tahun itulah ayat Makkiyah. Lalu ada ayat-ayat Madaniyah, yaitu ayat-ayat yang turun setelah hijrahnya Nabi SAW. Oh, itu. Nah, itu lebih kurang 13 tahun. Kan 23 tahun masa Nabi jadi Rasul sampai Nabi meninggal kan. Nah, karena ada juga ayat-ayat yang turun di Taif. Ada ayat-ayat yang turun di antara jalur Mekah dan Madinah. Yeah. Nah, itu digolongkan kemana tergantung periode di mana Nabi tinggalnya. Nah, lalu pertanyaan mengujuk tadi, ngapo katanya di dalam Al-Quran urutannya itu Fatihah diawali, Itu. akan tetapi secara turunnya itu adalah ayat yang surah Al-Alaq itu Al-Alaq kan, Iqra itu tadi. 1-5 itu. Nah, secara historis, secara sejarah, ayat yang pertama turun itu adalah Al-Alaq 1-5. Ya. Dilanjutkan dengan surah Al-Muzammil, dilanjutkan dengan surah Al-Muddathir. Lalu terus itu Cek, ada urutannya kalau kita buka di Ulumul Quran. Panjang ya. Panjang sampai ditutup Al-Maidah ayat 3. Oh, itu. Iya, hurimat alaikum itu ya. Nah, lalu kenapa dalam teks yang hari ini kita pegang itu diawali dengan suratul Fatihah dan ditutup dengan suratul Nas. Nah, pertanyaannya, seluruh sahabat itu hampir dominan hafal Quran. Nah, ketika mereka hafal Quran, jadi Nabi itu kan begitu dapat nyuruh sahabat ngapal, ngapal. Itu terus saya. Uji Nabi, urutan turun mah itu nang, kira-kira mah ini Iya, nah, iya. Kalau bahasa kita Palembang ini ya. Cuman Nabi tak kata ngomong nang bukan. Apalagi koyong ya. Iya, apalagi koyong kupe deh. Nah, uji Nabi kira-kira bahasa Palembang ini. Iya. Nang ayat turun itu dari sesuai situasi kondisi dari
awal sampai akhir cak ini prosesnya nang. Ditunjuk ke dijelaskan Tunjuk ke di Nabi situ. itu. Nah cuman jika tuh Nabi begitu malaikat Jibril memunakosa aku bahasanya sekarang. Munakosa itu kalau kita TKTPA itu kayak menghatamkan Nah itu. menghatamkan. Kalau bahasa kita hari ini cak di kampus tuh Meluluskan. ujian komprehensif. Paling ujung ujiannya paling ini. ujung. Jadi Nabi ada mengujuk ujian komprehensif dengan malaikat Jibril. Oke. Itu lebih kurang 2 sampai 3 kali. Untuk apa? Untuk menyusun Al-Qur'an sesuai teks yang terletak di Baitul Izzah tadi. Itu tadi. Nah, cak mana susunan? Yang susunan kita hari ini kita jengok. Yang di Dari suratul Fatihah Fatihah. sampai ke suratul Nas. Nah, itu diingatkan dan dihafal oleh sahabat sampai ke Sayyidina Utsman tadi. Kata Sayyidina Utsman, oke, sekarang kita pakem ke bahwasanya urutannya sesuai tekstual adalah urutan yang pernah dimunakosah oleh Nabi dan malaikat Jibril. itu. Nah, Jadi situ. makanya kita yang saat ini hidup di zaman 2025 ini sampai dengan pada saat kita kecil dulu memang urutannya cek itu ya Ustaz Urutannya ya. itulah. Mengikuti urutan ini tadi. Ya urutan yang sudah ditetapkan oleh Nabi, yang sudah di ACC malaikat Jibril, sudah ditetapkan oleh Nabi, diajarkan sahabat ngapal ke sampai ke Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Utsman pun mempakemkan itu lagi dalam bentuk teks ya. Dan sampai hari ini itu menjadi pakem kita. Pakem kita Nah, ya. bedanya jadi kulo cek ini pengalaman pribadi cerita ya. Mana tuh? Kalau kulo pribadi alhamdulillah membaca dari awal Fatihah sampai ke An-Nas sudah, dan juga kita akan dapat sebagaimana yang pada umumnya kita kita terima ya. Itu. Nah, tapi kulo pribadi juga sudah lagi proses untuk membaca sebagaimana historis dari awalnya. surat Al-Alaq sampai ke Al-Maidah ayat 3. Jadi sesuai Nabi tadi. Itu. Nah, kaget kita bakal dapat benang merah bahwasannya periodisasi Mekah itu adalah membina akidah, tauhid dan akhlak. Itu. Nah, sedangkan periodisasi Madinah itu akan membina mengenai syariat, ibadat dan muamalat. Jadi secara urutan memang pas itu ya Ustaz. Iya, Ya? jadi yang periodisasi Mekah itu itu lebih itu horizontal ya, kalau tegak lurus ya. Tegak lurus itu Iya, horizontal. nah membina hubungan kita dengan Allah secara horizontal. Tapi yang periode di Madinah, yang Madaniyah tadi, itu membina ibadah kita yang sifatnya vertikal, arti lebih banyak muamalat kepada sama manusia. Oke, abu minanasnya ya. Iya. Itu Cek Ilham. Jadi memang menguju ya, ini berdasarkan dengan urutan awal yang dimana tadi disampaikan juga oleh Ustadz kita bahwa ini memang sudah, kalau bahasa kita awam nih, sudah di ACC ke Mbak Ituna. Iya, sudah di ACC oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril dan akhirnya kepada Rasul juga ya. Sampailah dengan kita saat ini di hidup zaman 2025 ini Mbak itu Ustadz ya. Iya, benar. Nah, jadi Ustadz kalau ini apa ya, kita tuh pengen belajar, kita pengen mengkaji isi Al-Qur'an sebagai muslim dan juga muslimah yang pengen belajar mengkaji Al-Qur'an untuk awalnya. Lebih baiknya itu kayak apa nih Ustadz ya? Iya, yang pertama sebagai umat muslim kita diwajibkan pajak ngaji Jo. Pajak ngaji dulu. Nah, jadi pertama sebelum kita mengkaji Al-Qur'an lebih dalam, yang wajib kita kaji pertama itu adalah bacaannya dulu, qiraahnya dulu, tilawahnya dulu. Jadi apa ilmu pertama? Pertama ilmu kita membaca itu dulu, entah metodenya Baghdadiyah atau turutan yang dulu, entah metodenya Iqra yang modern zaman sekarang, terserah, yang penting baca dulu. Tadi aku motong dikit, ingat zaman budak dulu itu metode belajar Iqra tuh dibikin lagu Ustadz waktu zaman kalau masih budak. Oh iya A di atas A di bawah I, A di depan U, A I U. Jadi kita tuh ikut terpancing, wah seneng ya sambil bernyanyi-nyanyi itu lah. Iya benar, itu menarik perhatian. Menarik perhatian budak-budak ya. Iya. Nah setelah kita bisa membaca itu tadi, maka yang wajib kita pelajari kedua adalah ilmu tajwid ya. Ilmu tajwidnya. Iya, ilmu tajwidnya wajib. Itu ilmu untuk membaguskan bacaan Quran. Supaya sempurna ya. Supaya sempurna. Yang mana iklab, mana ikhfa, mana idgham, mana idgham biguna dan sebagainya. Nah itu dipelajari sampai tuntas. Mimba di, yang ceto-ceto ya. Masih ingat galau Cik Ilham waktu TPA dulu ya. Iya masih ingat walaupun ingat itu harus diamalkan terus tuh Cek. Tetap ya, harus kita baca-baca terus tuh. Iya, untuk mengulang. Nah, setelah bacaannya kita sempurna bagus, maka yang kedua yang harus kita pelajari untuk mendalami Al-Qur'an adalah ilmu yang tadi, Cek. Ilmunya. Nah, ilmu tafsir itu sendiri. Nah, kalau kita bagi wong yang awam lah, katakanlah awam dalam artian itu memang bukan khusus mengkaji Al-Qur'an itu secara akademis, maka bagi kita
mempelajari ilmu tafsir itu dengan wong yang ahli tafsir atau membaca daripada kitab-kitab tafsir para ulama-ulama yang ada, itu ada anjurkan begitu. Karena tafsir itu sendiri menggunakan banyak ilmu, Cek. Itu. Iya, ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu bayan, ilmu ma'ani, ilmu mantek dan banyak lain-lain sebagainya. Banyak, Cek. Ini Ustaz ya. Sangat banyak. Nah itu, Cek. Oke, jadi begitu Manca Beca ya. Ada urutan awal tadi itu harus baca ngaji dulu. Yo, barulah kita belajar tajwidnya juga. Yo, benar. Nah, ini salah pengucapan Cak Uji kalau di awal tadi itu benar ya Ustaz ya, artinya bakal beda juga ya. Benar. Itu yang perlu kita pahami juga. Jangan salah, jangan sampai kita tuh salah itu nah. Yo, benar. Karena salah pengucapan, salah arti bahasa Arab itu, Cek. Kalau kita ngaji nahwu sama ngaji sorof, salah ujung dikit itu salah arti. Nah, salah titik salah arti. Salah apa namanya itu fathah kasrah dhamma itu salah arti. Nah, bahasa Al-Qur'an itu memang bahasa Arab ya. Bahasa Al-Qur'an itu bahasa Arab. Tapi bahasa Arab bukan bahasa Al-Qur'an. Nah, ngapa ngomong baca itu Pak Ustaz? Karena saya ini Al-Qur'an itu memang menggunakan gramatikal bahasa Arab. Nah, tapi bukan bahasa Arab yang pasaran itu, ya? Bukan. Jadi yang dipakai guna-guna dulur-dulur kita yang ada di daerah timur situ ya. Iya, bukan. Nah, karena wong Arab dewe belum tentu dia hafiz Quran, belum tentu dia paham ilmu Al-Qur'an. Nah, jadi Al-Qur'an itu sendiri dengan resam Utsmani yang ditetapkan Sayyidina Utsman itu tadi, bahwasanya dia punya nilai ketinggian sastra yang sangat agung ya. Itu. Iya, berbeda dengan bahasa Arab ini. Contoh ini yang paling rendah sendiri. Al-Qur'an menyebut air itu dengan sebutan ma'un. Nah, tapi kalau kita nanya dengan dulur-dulur kita yang wong Arab yang di ada di tengah situ, itu moya katanya. Dia nyebut moya. Nah, begitupun juga dengan salat. Salat itu dalam Al-Qur'an sod lam alif ta marbuto ya. Tapi kalau di dalam bahasa Arab itu sod lam wauta. Nah, jadi di situ ada perbedaan mengenai resam yang digawe oleh Sayyidina Utsman tadi. Yang dipakemkan hari ini dengan bahasa Arab pada umumnya. Nah, itu baru dari sisi bahasa, baru dari sisi huruf. Belum lagi dari sisi terjemah dan dari sisi makna. Terjemahannya itu ya. Jadi memang itu ya Ustaz ya, perlu banyak hal yang kita pelajari juga. Iya, benar. Jangan sampai kita tuh salah pembacaan, salah arti. Kita amin ke pula salah artinya itu tadi. Nah, bahaya kan itu Ustaz. Itu bahasa Jermannya kacau. Nah. Nah, dan tentunya juga Ustadz, untuk kita yang pengen belajar baca Al-Quran ini tidak kate istilah terlambat ya Ustadz ya. Benar. Nah, usia berapapun, tua muda, lanang betina kecil besar, boleh belajar Al-Quran sejak kapanpun ya dimulainya. Iya, benar. Jadi kita mempelajari dan mengkaji Al-Quran ini tidak kati ujungnya ya. Karena kata para ulama itu andai kata pohon itu tiap rantingnya dijadikan pena dan lautan itu jadikan tintanya, maka untuk mengkaji ilmu dalam Al-Quran itu tidak akan ada habisnya. Itu. Yo, umur kita duluan akan habis sebelum itu selesai dikaji. Nah, bagi kita kaum muslimin muslimat yang belum lancar atau belum bagus bacaan Al-Qurannya, maka kulo pribadi ngajak kita galo-galo untuk belajar tanpa henti, tanpa memandang waktu, tanpa memandang tempat, tanpa memandang umur, tanpa memandang keadaan dan lain sebagainya. Karena itu adalah kewajiban bagi kita. Bekal kita juga, kita. Ini Ustaz ya. Iya benar, untuk lebih dalam mengkaji daripada Al-Quran itu sendiri. Jadi ada cerita, Cek. Apa tuh? Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan itu salah seorang ulama besar pada zaman abad 18-an akhir, zaman Belanda kalau kita di Indonesia ya. Ayo. Nah, di Mekah waktu itu belum dikuasai oleh Saud, masih dikuasai oleh Syarif Mekah namanya. Yang sekarang jadi keluarga Yordan nih, penguasa Raja Yordan. Nah, Syarif Mekah mengangkat Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan itu menjadi mufti Mekah pada waktu itu. Itu. Nah, mufti itu tidak masing-masing, Cek. Kalau sekarang nih jabatan ketua Majelis Ulama Indonesia. Tinggi ya. Untuk pusat untuk ini. Untuk pusat. Seluruh Indonesia, Cek, kita sekarang bukan kan. Indonesia, Mekah ini di main-main. Mekah. Ada ya. Lebih tinggi lagi. Jadi tidak main-main jabatan yang beliau emban pada waktu itu. Nah, beliau ngomong dengan apa istilah itu, ajudan lah, Cek. Sespri ya kalau sekarang nih. Asisten pribadi. Asisten pribadi. Katanya kegiatan keseharian aku ngajar banyak di Masjidil Haram, di
sekolah ado, di kampus ado, belum lagi kaki nak menghadap rajo, belum lagi nak menjawab problem umat dan lain sebagainya. Tapi katanya sehari itu aku minta waktu 2 jam jangan ganggu gugan, aku nak ngajar budak-budak kecil katanya. Oh itu malah budak kecil dulu difokus ke ya. Iya, budak-budak kecil silakan urusan TK TPA aja ya. Itu. Aku katanya 2 jam nak ngajar budak TK TPA untuk ngajar ke itu tadi alif batasa, ngajar Al-Quran tadi. Jadi ingat juga waktu kula masih di umur-umur itu cek singgonyo kami tuh ada guru ngaji tuh mau rotan. Iyo, berpuk ada. Kita kan sama budak dulu belum paham kan. Oh, takut ini kaki ini segala macam. Setelah tua mak ini Cik Ilham kan sudah tua kan mak ini kan. Jadi paham bahwa masih muda ternyata ustazah tuh dulu ganas, bukan ganas bahasa kita Palembang kan, bengis tuh ini tujuannya supaya kita tuh baca sempurna baca Al-Quran itu tadi Ustadz ya. Iya benar. Nah jadi dari kisahnya Syed Ahmad bin Zaini Dahlan tadi cek yo, kami pribadi yang biasa ngajar budak kecil ini saya merasa terharu deh. Nah jadi bagi kita para dai, para mubaligh, para ustadz, para kiai, para tokoh-tokoh muka agama yang ngajari budak kecil itu jangan malu. Ya itu. Ngapo kita nak malu? Karena ngapo? Kata wong waya-waya ngajar dasar, ngajar turutan, ngajar ikro. Tidak kata yang sepele, tidak kata yang waya-waya. Karena itu adalah ilmu dasar. Wong tu tidak mungkin baca cek maco kitab kuning, maco kitab putih ataupun kitab yang ada di perguruan tinggi, ada di pesantren besar kalau dia tidak baca ngaji. Nah, maka kata Syed Ahmad dasarnya dulu ini. Keberkahan kita ngajar maupun belajar yang dasar di Al-Qur'an ini tadi, ngaji turutan ngaji ikro ini tadi, itu kebesaran yang tak terhingga. Katanya bahkan katanya derajat makomnya itu lebih tinggi daripada derajat makom yang kita ngajar di perguruan tinggi yang ada di kampus. Nah, maka karena sumber ilmu yang tinggi itu pasti dari yang rendah dulu. Rendah dulu sama cek kita naik tangga Ustaz. Iya, yang besar dari yang kecil dulu. Yang tinggi pasti dari yang dasar dulu kira-kira macam itu. Nah, tidak mungkin uang tuh begitu terumpat langsung kuliah S3 dah cek. Kecuali kita sekolah SD dulu dah. Jak makan cabai langsung pedes itu tidak mungkin kan. Iya, tidak mungkin. Nah, makan seblak ada ya. Tidak mungkin langsung level 7, pasti level 1 dulu. Jadi memang ada tahapannya juga Ustaz. Ada tahapannya juga. Dan itu juga termasuk salah satu jariah juga, ilmu yang bermanfaat. Benar, jariah yang tiada putus itu. Tiada putus. Oh iya Ustadz, ini singgonya masih banyak nih yang pengen aku tanya, pengen aku gali secara aku nih pengen belajar juga nih Ustadz. Tapi waktu nih Ustadz ini sudah 37 menit. Ini ujung pagar dalam tidak terasa. Tidak terasa. Waktu ini habis ada ujung ini. Tapi tenang mancik-bicik kaum muslimin dan juga muslimah, insya Allah besok kita akan kembali berjumpa dengan Ustadz Setiawan ya. Iya, insya Allah. Tapi dengan judul atau kajian yang berbeda juga kakinya. Oke. Nah mungkin Ustadz sebagai penutup apa nih yang pengen disampaikan untuk kaum muslimin dan juga muslimah yang lagi monitor di Perempat FM Palembang terkait dengan tema kita hari ini, yaitu mengenal kitab suci Al-Quran. Silakan Ustaz. Iya, jadi bagi kita kaum muslimin pada umumnya, nah pada umumnya tugas kita pertama memperbanyak untuk mentadarusi Al-Quran secara teks tadi. Nah, ketika itu sudah bagus, sudah baik, maka tugas kita yang kedua adalah untuk mentadabburi Al-Quran secara konteks. Nah, kita artinya belajar apa kehendak Quran ini. Itu. Nah, apa kehendak Allah takalam Tuhan ini. Nah, ketika kita sudah belajar itu, maka tugas kita adalah mengamalkan itu semua. Itu tidak mungkin Cik Ilham baca sekaligus terumpak petang ini sudah membuka, langsung tidak mungkin. Tidak mungkin. Secara bertahap, secara berproses. Tapi Pak Ustadz, kami lah tua sudah tiba-tiba kaki ajal datang, kami belum selesai. Allah itu tidak pernah memandang hasil, tapi Allah memandang proses. Proses itu yang kita pandang di situ. Adapun bagi kita para dai, para guru agama khususnya, para ustadz, para ustadzah, para ulama, adalah tugas kita untuk tidak henti-hentinya untuk menyelami samudera Al-Quran itu sendiri. Dari sisi mana? Dari sisi teksnya bisa, dari sisi bahasa sastranya bisa, dari sisi pemaknaannya bisa, dari sisi pentafsirannya bisa, dari sisi implementasinya di masyarakat juga bisa tentunya. Nah itu adalah tugas bagi kita semua kaum muslimin muslimat. Itu mungkin Cik itu yang apa nama itu closing statement ada Baik, terima kasih Ustadz. Luar biasa petang ini aku terasa kayak lebih lebih terbuka lagi pengetahuannya ya. Iya, kita sama-sama berbagi. Yang selama ini kita galak ngaji. Soalnya kalau tuh dari zaman-zaman kecil tuh umat bak kami tuh selalu
menekankan untuk masuk TKTPA itu Ustaz. Iyo. Sampai kelah ketua mak ini singkonya Ustaz, bermanfaat nih ilmu-ilmunya itu Ustaz. Iyo, jangan ibu-ibu tua-tua tuh, Cek, masih muda masih. Masih gagah suara Itu ya. ya, Iya. Payolah Ustaz kalau mak itu kita nak menuju ke Bebuko Pulau ini dak Iyo, terasa ya dak, dengar lagi. dak terasa. Dan yang pasti besok kita akan ketemu lagi di Hikmah Ramadan yang hadir di saban harinya di jam 17 petang di Perempat FM Palembang. Dan kita berdua pamit ya, ada Ustadz Muhammad Setiawan SAMH dan Kulo C. Ilham. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.